ketemu di Wedding Talk. Oh iya, sebentar nih, sebelum kita mulai, kita buka masker dulu yuk. Oke. Supaya lebih jelas ya kan? Lebih ngomongnya. terdengar suaranya. Tetap jaga jarak ya. Ketemu di episode pertama Benar Wedding banget. Talk. Kita mau ngobrol-ngobrol cantik aja sih, ya kan? Betul. Oh ya, kenalin, aku Gali dari The Rainbow Organizer. Aku Brigita. Sis Brigi yang biasanya kita bacot-bacotan ya. Betul. Mudah-mudahan bacot kita kali ini bermanfaat ya, Jo. Amin. Jadi buat teman-teman yang nonton, dengerin terus sampai akhir pasti bakal banyak banget yang kita sharing nih ya, Kak. Betul. Apalagi yang udah biasa banget kalian tanyain ke kita bener. gitu ya, sebagai teman, sebagai WO juga. Itu Betul. pasti pertama mau nikah tuh nanyanya sama kita gini deh. Gitu kan. Oke, di episode pertama nih enaknya bahas apa ya? Kayak enaknya mungkin hal ini. yang pertama kali orang pikirin pas mau nikah. Bener. Kayak pertanyaan yang selalu muncul nih kalau temen aku ya nanya sama aku kayak, Brik, gue tuh mau nikah, tapi apa ya yang harus gue siapin pertama kali? Pertama kali banget, ya selain jodohnya ya, Beb. Iya, Beb. Saya jodoh sama hati. Betul. Apa sih yang harus kita siapin dulu nih, Kak? Pertama kali pas, oke, gue mau nikah, terus apa yang harus kita lakuin? Iya, benar. Jadi sebenarnya pertanyaan paling sering adalah, gue survei dulu vendor atau mau budget dulu nih, gitu Benar. kan? Nah, soalnya ada orang yang memang tipenya, oke, gue harus prepare dari mulai budget, konsep dan lain sebagainya. Ada juga yang, yang penting mah gue stalking dulu kali. Benar vendor, gitu banget. kan. Dari mana sih kalau seandainya kita nih tipe yang kerja, sibuk ya kan, punya kegiatan lain atau minimal kita kayak punya bisnis online dan sebagainya. Pokoknya kita punya kegiatan lain, lebih baik supaya lebih terarah sih sebenarnya budgeting sih. Oke. Budgeting itu udah paling awal banget. Jadi lo harus tahu gitu ya budgetnya berapa. Jadi kita tahu platformnya di mana supaya next kita mau jalan tuh tahu napaknya di mana, Oke. langitnya yang mana gitu. Jadi punya pegangan ya, Kak, punya Betul. pegangan. Aduh, gue punya dana sekian nih. Nah, terus ntar baru deh tuh ya, Kak, kita bagi-bagi. Betul. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau yang mau nikah nih pertama kali beneran cek tabungan dulu dong. Betul, Ya kan? cek tabungan. Atau mungkin ada sponsor kayak orang tua gitu kan ya, Kak. Bener. Karena itu mau nggak mau tetap kita harus ikut sertakan dong ya gitu kan. Jadi tahu nih, oh gue punya budget atau keuangan sekian, baru deh tuh gitu ya, Kak. Bener. Gitu. Terus Jadi emang orang tua sih ya kalau kita soalnya kan kita bicara budaya timur ya, Indonesia terutama ya kan. Itu emang orang tua pasti biasanya terlibat dalam Betul. project pernikahan ya kan. Nah, mereka punya apa ya, mungkin ada yang mau mereka support buat kita. Tapi selain itu aku suka ditanya juga nih. Kita tanya nih ya, budget kalian berapa? Kita berdua belum ngobrol. Jadi si calon Aduh. pengantin berdua ini belum ngobrol. Sebenarnya berapa sih budget mereka, dan misalnya dari sekian tabungan nih, berapa yang mau dialokasiin untuk pernikahan? Memang karena after pernikahan kan akan masih banyak kebutuhan lainnya. Benar. Kan? Jadi memang pasangan dan internal keluarga itu wajib banget dibicarain. Kayak gitu sih. bener sih, Kak, kayak misalkan oke nih gue punya tabungan sekian, tapi cukup nggak sih buat ngadain nih pernikahan, kasarnya Betul. gitu kan, Kak, kayak. Betul. Tapi ada juga yang bilang, aduh ini tuh nentuin pernikahan, mau survei dulu atau budget dulu tadi itu ya, kayak nentuin mana ayam dulu, mana telur dulu ya kan. Jadi agak bingung nih untuk orang-orang awam yang beneran clueless gitu kan, mau apa sih, mulai dari mana. Tadi udah dijawab ya sama Kak Gali, kita nentuin budget dulu guys. Jadi cari dulu nih dananya berapa sih yang kita punya yang mau dialokasiin ke acara pernikahan ini. Betul. Gitu ya. Karena gini loh, kalau menurut aku ya, dari yang aku jalanin gitu ya selama ngerjain wedding ini 11 tahun ya, sebenarnya kita mau budget berapapun sih bisa-bisa aja loh kawin. Oke, Ya nggak betul. sih? Bisa-bisa aja Bener. tenang, blo. Yang penting pasangan dulu, blo, gitu kan. Jadi Bener. sebenarnya itu. Jadi budget berapapun sebenarnya bisa aja menikah gitu kan. Tapi kita menyesuaikan dengan budget itu. Oke. Nah, Jadi kita nyesuaiin budget, jangan budget nyesuaiin kita. Nah, mohon maaf, sulit itu ya Ya kan? kan, kayak namanya juga manusia ya kan ya, Iya. Kak. Banyak tuh mimpinya A, B, C, D, E, F, G, ternyata budgetnya nggak ada kan.
ya lumayan ya hati jadi Nah, aduh gitu. gitu. Yang ada nanti takutnya malah kita down sendiri kan. bener-bener. Kita udah keburu survei ke yang high, ternyata misalnya budget kita hanya 50% dari itu atau bahkan lebih bawah dari itu. Jadi kita merasa bahwa oh gue nggak layak nih nikah sekarang. Nggak kawin dong kalau gitu. Nggak usah, yang Itu ada tuh aja. Kak, mindset anak zaman sekarang. Nah. Kayak aduh nikah tuh mahal gitu kan. Iya. Bukan nikahnya, gengsinya beb yang Gengsinya, mahal. Beb, ya kan. Baru next gimana sih kita memilih vendornya kan? Oke, berarti benar-benar. kan. Berarti dari situ baru dari budgeting dan udah kita pos-posin gitu semuanya. Udah bahkan oh iya aku mau cerita bahkan beberapa calon pengantinnya Rainbow nih ya. Mereka sampai bikin proposal loh. Wah, gila sih. Tapi itu gila. perlu banget sih Kak kalau dipikir-pikir kayak ya udah jelas gitu kan kayak Bener. mood boardnya gimana gitu kan. Iya. Terus Minimal proposal simple lah ya. bener, Nggak usah bener. kayak kepanitiaan gitu dulu. Ya kan? Tapi minimal proposal simple menurut aku sih perlu banget. Jadi kalaupun harus melibatkan orang tua kan juga tahu ya. Oh, Yeps. kalian akan menikah dengan budget sekian Oke. gitu kan. Terus hey, sebelum lanjut nonton, jangan lupa support kita ya. Like, subscribe, komen. oh konsep nikahannya mau tradisional atau internasional atau Oke. mau apa gitu kan. Nah kayak gitu sih, itu dari situ bisa satu jadi bisa satu konsep, satu pemikiran. Oh, Enggak iya, di tengah benar-benar. jalan entar loh bukannya maunya mewah gitu kan. Bukannya maunya Benar-benar. mewah. Iya, Ternyata oh enggak sih gini aja Iya. sederhana. Enggak, jadi jangan sampai ada salah satu yang kayak gitu. Bener sih. Dari proposal itu atau dari minimal simple budgeting itu yang kita udah bagi-bagi, baru bisa lihat, oh oke nih, gue akan pilih vendor A atau vendor B. Betul. Dari mana taunya? Sebenarnya sih kayak kita beli barang deh, kalau menurut gue. Sebenarnya kita kan udah tahu ya kalau beli barang di mall sama beli barang di ITC misalnya, ya kan? Iya. Itu kan kayak udah ada gambaran kan, oh kisarannya kayaknya lebih mahal di mall gitu betul. kan. Ya syukur deh kalau lo dapat diskonan di mall Iya ya banget. kan. Tapi kan dari situ udah ada gambaran. Jadi kalau udah ngeliat oh oke, ini kayaknya high banget ya buat gue karena kayak orang-orang tuh yang kelas apa misalnya menggunakan itu, atau misalnya oh iya memang ini cocok untuk gue dengan gue pengennya looks kayak gini dan sebagainya, ini cocok dengan budget gue, itu silahkan banget gitu. Bener-bener. Terus apa ya kayak sesuai konsep atau enggak dan sebagainya. Jadi dari pilih vendor itu tuh udah gampang sih menurut aku, dari budgeting itu udah lebih mudah banget gitu. Boleh kok kalau mau survei 1-2 Bener-bener. dari yang lo kepoin, terus lo tanya price listnya Iya. ya kan. Tapi siapkan mental sih sebenarnya. Iya. Karena kan sebenarnya kita nyusun proposal itu juga pasti kan ada inspirasi ya, Betul. ada referensi nih. Oh, gue pengen yang outdoor misalkan. Oh, tapi tamu gue kayaknya cuman 200 atau 300 orang doang gitu kan. Kan nggak mungkin ya kita outdoor tapi maunya di GBK Iya, gitu iya, kan. iya. Ya kan yang 200 bisa orang lagi ya. mau main beb gitu kan. Nah, Mau main itu baseball juga kayaknya di situ. itu jadi salah satu kita buat nge-frame-in nih sebenarnya konsepnya kayak apa sih gitu. Vendor mana atau venue mana yang bisa kita lirik kasarnya gitu kan. Pasti kan kalau kita kepo-kepo tuh oh kapasitas gedungnya sekian. Misalkan nih kapasitas gedungnya 700 orang, tapi undangan kita sendiri yang kita pengen nih konsep pernikahannya cuma 300. Ya buat apa di gedung yang bisa buat 700 orang Betul. gitu. Salah satunya kayak gitu sih ya Kak, bener ya Kak? Bener banget. Jadi dari situ udah sangat sama salah satu lagi yang biasanya orang itu agak salah ya gitu ya. Bukan salah sih, sebenarnya menurut aku kayak enaknya lebih ditasin gitu ya. Itu adalah biasa cewek ya. Kita dong. Memang wanita tuh pasti pengen tampil maksimal. Betul. Nggak ada salahnya sih sebenarnya. Nah, kalau kalian punya budget tabungan lebih, emang kalian simpan untuk bikin gue pengen ini tabungan gue khusus untuk bikin baju yang wedding dream gue atau make up artist yang sangat gue inginkan. Iya. Itu sangat silahkan banget ya nggak sih. Tapi kalau budget baju dan makeup artist itu misalnya masuk dalam budgeting pernikahan kalian, itu baiknya memang ada sistem persentasenya gitu. Jadi jangan sampai timpang antara satu dan yang lainnya. Oke, setuju Kalau banget menurut sih. Iya nggak sih? Karena
wedding itu secara keseluruhan nanti yang dilihat itu bukan cuma make-upnya doang si cewek ya kan. Ntar kalau misalkan wah yang pengantin wanitanya cantik banget nih segala macam, tapi ternyata ada minus, misalkan cateringnya kurang, atau misalkan dekornya malah sepi atau segala macam, itu kan gak banget ya kak. Iya. Gak banget sih, fix kayak gitu. Iya, jadi akan aduh gitu kan, sayang banget, ya nggak sih? Benar. Gitu, jadi balancing itu sih. Tapi kalau emang lo punya wedding dream, baiknya dari situ lo punya budget tabungan sendiri gitu. Emang ini nih pengen gue khususin untuk pakai makeup artist A atau pengen pakai desainer A gitu. Jadi tidak mengganggu budget keseluruhannya nanti. Salah satu tips juga nih guys, jadi kayak kalau bikin budget tuh, berarti budget yang akan di-sharing misalnya ke orang tua atau ke calon mertua gitu kan, atau keluarga besar tuh budget yang untuk keseluruhan kayak dekor, catering, gedung gitu ya kak. Iya benar. Tapi kalau yang untuk pribadi, maksudnya ini kita ngomongnya pribadi kali ya. Khusus buat pribadi buat wanitanya nih kan, kadang kan wanita tuh banyak banget ya perintilannya kayak aduh kukunya, aduh tangannya gitu kan, aduh headpiece-nya gitu kan, banyak banget tuh perintilannya guys. Jadi itu bisa dijadiin exclude gitulah ya. Iya, benar banget. Termasuk perawatan kita juga ya. Oh iya benar. Sebelum nikah spa dulu dong ya kan. Itu butuh banget kan buat relax ya. Benar. Biar lo juga auranya keluar. Betul, benar. Happy-nya tuh keluar gitu di hari H biar jangan penuh tekanan gitu guys nikahnya. Jangan kayak dikawin paksa ya kan gitu kan. Selain buat mulus juga kan. Iya benar. Nah terus pertanyaan yang sering juga ditanyain apa yo? Biar nggak keluar budget. Iya kayak wah udah nih segala macam. Pasti kan sering berjalannya waktu ya. Namanya manusia, fleksibilitasnya pasti ada gitu kan ya. Karena nih masih bisa lah nih dari bonus yang kemarin. Iya. Dari bonus besok ditabungin lagi gitu. Tapi gimana tuh kak caranya biar semuanya tetap masuk ke dalam budget dan nggak keluarnya, kalau keluar ya jangan lebih dari 10% lah ya, gitu kan paling. Gimana tuh kak caranya? Jadi kalau menurut aku sih sebenarnya kita kan sebenarnya tahu ya dalam ini persiapan pernikahan itu kan biasanya nggak sampai 5 tahun gitu kan. Seperti proyek pemerintah itu kan enggak kan. Jadi kan kayak paling 1 tahun atau 1,5 tahun. Sebenarnya kita kan tahu ya, misalnya pendapatan kita dalam 1 tahun atau 1,5 tahun, in case yang belum kita pegang nih ya, gitu ya. Jadi jangan jangan terlalu nge-push diri sampai di luar dari kemampuan. Menurut aku gitu ya. Itu akan jadi stres juga sih buat calon pengantin gitu kan. Jadi better sih kita tahu tabungan kita berapa, dan kalau masih mau ditambah atau dimaksimalin dengan biaya yang atau keuangan kita yang belum masuk nih gitu kan. Nah, itu kira-kira di angka berapa gitu. Realistis tapi ya, realistis. Nah, benar. Jadi jangan naiknya sampai ini saya baru punya 50% dana gitu. Misalnya saya baru punya 1 juta untuk budget pernikahan, tapi saya mau nikahnya budgetnya 5 juta. Ya, gitu. Apakah dari 1 tahun itu kamu akan mendapat 4 juta itu kan? Iya kan gitu. Jadi kayak sebaiknya tidak ya, karena kalau sampai ada yang meleset dan sebagainya, nanti kalian akan stres sendiri. Apalagi kalau sudah terlanjur membooking vendor-vendor yang sudah diinginkan gitu. Bener. Itu sih. Jadi memang intinya sih kita harus tahu takaran kemampuan kita sampai di mana. Dan dari budgeting tadi mini proposal yang udah kita bikin, itu harusnya kita udah tahu banget loh. Oke, berarti totalnya sekian. Apa sih yang masih bisa gua geser-geser dikit nih? Ya nggak? Kalau perlu bikin plan A, plan B. Bagus banget tuh tipsnya kan? Kalau perlu bikin plan A, plan B, plan C boleh juga sih. Kalau bisa sampai Z ya kan? Jadi ketika budget bisa naik, kita bisa pakai plan yang mana? Betul. Budget, atau mungkin kayak subsidi silang gitu juga bisa kan? Kayak misalkan nih budget dekor gitu kan, budget dekor yang tadinya 30% ternyata masih masuk nih di 25% misalkan gitu kan. Berarti kan kita masih punya 5% tuh. Nah, bisa tuh dimasukin misalkan ke makanan, kita bisa tambahin menu gubukannya kah, atau misalkan
jumlahnya kayak gitu-gitu. Iya, benar banget, benar banget. Itu dari survei-survei itu kan nanti juga kan akhirnya makin ketahuan nih. Misal kalian ternyata dapat diskon Ramadan. Ya kan? Benar-benar. Nah, lumayan tuh budget yang tadinya misalnya 5% tadi bisa kan dialihin ke yang lain. Betul. Jadi bisa naikin sedikit ke yang lain. Kayak gitu sih. Jadi semua senang kan? Iya, Semua tercapai semua gitu. tercapai, tabungan aman. Tabungan aman. Ingat, menikah itu baru awal. Awal. Ya kan? Yang perlu diingat ya teman-teman gitu. Banget. Menikah tuh baru awal. Oke. Kalau menurut aku sih itu aja sih ya di persiapan awal. Buat episode pertama kita ini. Buat teman-teman yang kalau mau ada pertanyaan sekitar pernikahan, boleh nih nanti komen-komen di bawah. Komen-komen di bawah ya. Atau ke Instagramnya The Rainbow Organizer gitu. Atau ke Instagram aku, jangan ntar aku jadi artis. Gak bercanda. Nanti SBG akan buka Q&A tentang persiapan pernikahan. Tapi jangan ditanya kapan Doli mempersiapkan pernikahannya. Aku nyiapin pernikahan orang dulu. Biar mahir. Betul. Oke deh, sampai di sini wedding talk kita episode Yes. pertama. Sorry banget kalau ada salah-salah kata. Bener dan banget. sorry banget kalau ada hal-hal yang masih kikuk nih di episode pertama. Semoga next episode berikutnya lebih lancar, lebih santai lagi dan pembicaraan kita lebih mendalam lagi nih tentang Betul. wedding. Ya, ciao.